Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel bagian 2, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabelnya di sini adalah x dan y dapat dinyatakan dengan 1. Y lebih dari ax kuadrat plus bx plus c. 2. Y lebih dari atau sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang ketiga, y kurang dari ax kuadrat plus bx plus c. Yang keempat, y kurang dari atau sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. A di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang pertama adalah kita menggambar fungsi y sama dengan dulu, yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi pertidaksamaannya tadi diganti dengan sama dengan terlebih dahulu untuk menggambar fungsinya. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Yang ketiga menentukan titik potong dengan sumbu y. Yang keempat menentukan titik puncak yaitu xp, yp. Berarti x puncak, y puncak dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. YP atau Y puncak sama dengan min D per 4A, di mana D-nya di sini adalah diskriminan dengan rumus D kuadrat min 4AC. Yang kelima, yaitu menghubungkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dengan titik puncak. Jika tanda pertidaksamaannya di sini adalah kurang dari atau lebih dari kurva digambar putus-putus. Nah, jika tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan kurva digambar tidak putus-putus. Kemudian yang keenam adalah menguji salah satu titik yaitu x1, y1 yang tidak terletak pada kurva. Jadi titik yang diuji bisa berada di dalam atau di luar kurva. Cukup salah satu titik saja. Kemudian yang ketujuh adalah mengarsir daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, seperti itu adalah langkah-langkah menentukan DHP. Ya, langsung saja kita ke contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan y lebih dari atau sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ya, langsung kita jawab. Langkah pertama adalah kita menggambar fungsi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu x. Maka y-nya sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Berarti y-nya tadi 0. 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, di sini letaknya saya tukar. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Jadi 0-nya ini saya taruh di ruas kanan, ini di ruas kiri. Kemudian setelah seperti ini, selanjutnya kita faktorkan yang berada di ruas kiri. Nah, x kuadrat plus 2x min 3 difaktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Maka x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Pas 3 pindah ruas jadi min 3. Atau X min 1 sama dengan 0.
Jelas X sama dengan 1. Min 1 pindah ruas ke kanan jadi 1. Sehingga diperoleh tipong. Nah, titik potong dengan sumbu X yaitu X-nya min 3, Y-nya 0 berarti min 3,0 dan X-nya 1, 0 berarti 1,0. X, Y 1,0 diperoleh titik potong dengan sumbu X seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. X-nya diganti dengan 0. Sehingga diperoleh 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 min 3. 0 ditambah 0, 0. 0 dikurangi 3 hasilnya adalah min 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y yaitu X-nya adalah 0, Y-nya min 3. Berarti 0, min 3. Selanjutnya adalah menentukan titik puncak yaitu XP, YP di mana XP rumusnya adalah min B per 2A. Mana A, mana B? Nah, di sini terlihat A itu adalah koefisien X kuadrat berarti 1. B itu adalah koefisien dari X berarti positif 2. Kemudian C-nya di sini adalah min 3 yang kita butuhkan adalah B sama A. Berarti min-nya adalah rumus, B-nya adalah 2 yaitu di depan X 2, kemudian A-nya di sini depan X kuadrat adalah 1. Berarti min 2 per 2 kali 1. Berarti jelas 2 kali 1 adalah 2, berarti min 2 per 2. Hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita mencari Y puncak. Y puncak tadi rumusnya adalah min D per 4A. Berarti kita cari terlebih dahulu nilai D-nya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat, B-nya tadi adalah 2, berarti 2 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah konstanta. Konstantanya adalah min 3. Nah, kita taruh di sini 2 kuadrat adalah 4. Kemudian di sini min 4 kali 1 kali min 3 jelas plus 12. Berarti 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. Sehingga bisa diperoleh Y puncaknya adalah min D per 4A sama dengan min D-nya adalah 16 per 4A. A-nya tadi adalah 1. Sama dengan 16 dibagi dengan 4. Min ya, berarti min 4. Jadi diperoleh titik puncaknya yaitu X puncaknya adalah min 1, kemudian Y puncaknya adalah min 4. Titik puncak min 1, min 4. Nah, selanjutnya titik potong dan titik puncaknya sudah ketemu. Nah, berarti diperoleh dari sini titik potong dengan sumbu X sudah ada, dengan sumbu Y sudah ada, titik puncaknya sudah ada, maka kita bisa menggambarkannya pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini ada 2 buah sumbu, yang mendatar adalah sumbu X, kemudian yang tegak atau vertikal adalah sumbu Y. Nah, titik-titik ini tinggal kita letakkan pada bidang koordinat. Nah, di sini ada min 3,0 dan seterusnya. Min 3,0 di sini, kemudian 1,0, kemudian ada 0, min 3 di sini, dan min 1, min 4 di sini. Nah, X-nya min 1, Y-nya min 4. Nah, selanjutnya titik-titik ini tinggal kita hubungkan, maka akan menjadi sebuah kurva. Nah, kurvanya di sini mulus terbuka ke atas. Karena di sini adalah sama dengannya, maka kurvanya di sini tidak putus-putus. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menguji DHP-nya itu berada di dalam atau berada di luar kurva. Nah, di sini saya mengambil titik uji yaitu 0,0. Berarti titik yang saya uji berada di dalam kurva. Yang penting titik ujinya itu tidak pas pada kurvanya. Bisa di dalam, bisa di luar. Saya mengambil titik uji yang berada di dalam yaitu 0,0. Nah,
titik uji 0,0 disubstitusi ke dalam soalnya. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Berarti X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0. Sehingga menjadi 0 lebih dari atau sama dengan X-nya ganti 0, 0 kuadrat ditambah X-nya ganti 0, 2 kali 0 min 3. Berarti jelas 0 lebih dari sama dengan 0 tambah 0, 0 min 3 berarti min 3. 0 lebih dari atau sama dengan min 3. Benar atau salah? Jelas nilainya adalah benar. Jika benar, maka titik yang diuji 0,0 itu termasuk daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik yang di sini 0,0 berarti daerah himpunan penyelesaian. Ini berada di dalam. Nah, jadi semua yang berada di dalam kurva ini termasuk DHP. Itulah nanti yang akan diarsir. Nah, seperti ini adalah DHP-nya, berada di dalam kurva. Seperti itu cara menentukannya. Bagaimana, paham? Ya, semoga saja paham. Nah, selanjutnya contoh kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat plus 2X min 3. Nah, di sini hampir sama dengan contoh 1, bedanya di sini adalah lebih dari. Kalau yang contoh 1 tadi adalah lebih dari atau sama dengan, maka langkah-langkahnya sama dari langkah ke-1 sampai dengan langkah ke-4. Cara menentukan sampai titik puncaknya. Nah, selanjutnya langkah kelima di sini tadi adalah menggambarnya, menggambar grafiknya. Sehingga di sini diperoleh, nah, grafiknya bedanya di sini dengan contoh 1 adalah kalau contoh 1 untuk kurvanya di situ adalah tidak putus-putus, kalau ini contoh kedua pertidaksamaannya lebih dari saja, berarti kurvanya adalah putus-putus. Letak DHP-nya tetap sama. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Hampir sama juga dengan contoh 1 dan 2. Di sini bedanya adalah tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Langkahnya tetap sama, langkah ke-1, 2, 3, dan 4, yaitu menentukan titik potong dan juga titik puncaknya. Yang membedakannya di sini adalah langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, kita menggambar. Nah, menggambar yaitu di sini ada titik potong dan seterusnya, titik puncak, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini gambarnya adalah X, Y, kemudian titik-titiknya juga tetap sama. Nah, kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya, berarti kurvanya adalah tidak putus-putus. Nah, selanjutnya kita uji. Nah, di sini saya tetap mengambil titik ujinya adalah 0,0. Nah, yang mudah saja. Nah, kita substitusikan ke dalam soalnya, yaitu Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Y-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. 0 kurang dari atau sama dengan min 3. Benar atau salah? 0 kurang dari atau sama dengan min 3. Berarti hasilnya adalah salah. Kalau salah, berarti titik 0,0 itu tidak berada di DHP atau di sini bukan DHP. 0,0 berada di dalam, bukan DHP. Berarti DHP-nya yang mana? Lawannya. Kalau ini di dalam berarti bukan DHP, DHP-nya berada di luar. Nah, seperti ini, berada di luar kurva. Ini adalah DHP. Nah, seperti itu adalah cara menentukan DHP. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.